Apa kabar kalian semua? Terima kasih sudah klik video ini. Baiklah geng, jadi hari ini aku akan mengajak kalian bercerita, kemudian membahas lagi tentang sebuah kasus pembunuhan. Seperti yang kita ketahui gitu kan geng, banyak sekali kasus pembunuhan, kemudian kejadian-kejadian mengerikan gitu di dunia ini. Nah, salah satunya adalah misteri yang menimpa Sharon Tate namanya geng. Terjadi pada tahun 1969 geng. Kematian Sharon Tate ini mengejutkan publik, mengejutkan banyak orang geng. Secara si Sharon Tate ini merupakan aktris Hollywood yang berbakat, yang sangat terkenal saat itu. Sampai saat ini misteri tentang Sharon Tate ini masih diperbincangkan, masih dibicarakan oleh orang-orang. Dan kemudian karyanya, banyak sekali orang yang mengangkat karyanya sebagai penghormatan padanya. Ada juga yang membuatkan film tentang si Sharon Tate ini dengan tujuan untuk mengenangnya dan tentunya juga untuk menghindari supaya hal serupa tidak menimpa orang lain gitu geng. Nah geng, langsung saja, siapakah Sharon Tate ini dan kenapa sih kisahnya ini masih diperbincangkan, masih dibicarakan oleh orang-orang banyak? Emang seseram apa sih kak kisahnya Sharon Tate ini? Oke, kita bahas tuntas sekarang, jangan di skip, keep stay tune ya. Let's start it. Hollywood memang sudah menjadi pusat bagi dunia perfilman geng sejak dulu. Nah, di tahun 60-an, seorang wanita muda yang awalnya berprofesi sebagai model ikut terjun dia geng ke dunia perfilman, ke dunia keartisan gitu. Nah, siapakah dia? Yang nggak lain gak bukan adalah Sharon Maria Tate. Mengawali karir dengan peran kecil di beberapa serial dan film geng. Nama Sharon Tate ini geng langsung melejit, langsung melambung, dikenal banyak orang ketika dia ini menjadi bintang utama di film Eye of the Devil saat itu geng. Sebagai seorang aktris yang sudah mendapatkan peran utama dalam film Hollywood yang terbilang usianya saat itu masih muda, yaitu sekitar 20-an tahun gitu geng. Jadi si Sharon Tate ini dianggap sebagai salah satu aktris yang nantinya akan semakin bersinar gitu geng. Nah, kemudian si Sharon Tate ini melanjutkan karirnya di dunia perfilman dengan membintangi film Fearless Vampire Killers geng. Nah, ketika syuting nih geng, Sharon ini bertemulah dengan lawan mainnya yang bernama Robert Polanski yang nantinya kemudian menjadi suaminya, yaitu pada tahun 1967. Setelah menikah nih geng, Sharon dan Polanski ini pindah mereka ke London yang sebelumnya nanti bakalan balik lagi gitu ke Los Angeles geng, agar si Sharon ini bisa melanjutkan gitu karirnya. Namun namanya juga rumah tangga gitu kan geng, pasti banyak cekcok, banyak masalah. Yang dimana nih si Polanski ini menyuruh si Sharon ini untuk memutuskan kerjasamanya dengan produsernya. Alhasil karir si Sharon ini nggak nanjak gitu, nggak melambung lagi seperti dulu geng. Entah apa yang merasuki si Polanski ini menyuruh istrinya untuk menolak, memutuskan kerjasama dengan produser yang sudah membawa nama istrinya ini melambung tinggi gitu geng. Kemudian geng, si Sharon Tate ini hamil dia, yaitu pada tahun 1968. Akhirnya pasangan ini memutuskan untuk pindah ke daerah Benedict Canyon, namanya daerah tersebut di Los Angeles. Dan mereka ini dengan tujuan pindah itu berharap agar kehidupan mereka nggak segemerlap di tempat sebelumnya gitu geng. Namun geng, hal ini tidak menghentikan hobi mereka. Jadi si Polanski dan Sharon ini senang sekali, hobi sekali mereka mengadakan pesta dengan mengundang orang-orang gitu geng, termasuk orang asing, orang yang nggak mereka kenal sama sekali, mereka undang geng ke rumahnya untuk berpesta. Next, pada suatu hari nih geng, si Polanski ini pergi dia ke London untuk menyelesaikan syutingnya pada film The Day of the Dolphin. Nah, si Sharon ini sempat ikut dia geng dengan suaminya ini ke London, menemani suaminya untuk menyelesaikan syutingnya. Namun dikarenakan usia kandungannya sudah berumur 8,5 bulan gitu, jadi dia ini nggak kuat gitu geng. Akhirnya si Sharon ini memutuskan untuk pulang, balik duluan dia geng. Nah, malam itu si Sharon Tate ini mengundang teman-temannya untuk makan malam bersama di rumahnya. Sementara si Polanski ini menunda kepulangannya karena pekerjaan ini belum beres. Nah geng, adapun beberapa teman nih yang diajak makan malam oleh si Sharon Tate dan sekaligus menginap malam itu bersama dia, yaitu Frykowski dan kekasihnya, kemudian Abigail Folger, dan ada juga seorang penata rambut yang juga merupakan mantan si Sharon Tate ini geng, yang bernama Jay Sebring, ikut menginap juga dia bersama mereka malam itu.
Next, yaitu tepatnya pada tanggal 9 Agustus 1969 pagi, geng. Petugas kebersihan Sharon ini menemukan orang-orang yang tadinya melakukan pesta, kemudian nginap di rumah si Sharon ini ditemukan dalam keadaan tewas, geng. Si Sharon Tate, kemudian Jay, Frykowski, dan Folger. Sharon dan Jay ditemukan di ruang tengah dalam keadaan lehernya ini terikat. Sementara Frykowski dan Folger ditemukan mayatnya di luar, di depan rumah. Jadi mereka semua ini, geng, terdapat bekas tusukan gitu di badannya semuanya. Tusukan berkali-kali dengan menggunakan benda tajam. Kecuali si Steph. Si Steph ini mayatnya ditemukan di dalam mobil di depan rumah. Nah, pertanyaannya di sini adalah bagaimana mereka bisa tewas, geng? Yang tadinya mereka ini makan malam bareng, pesta bareng, nginep bareng gitu juga di situ. Siapa yang membunuh mereka semua sehingga paginya tinggal jasad doang ditemuin gitu kan? Oke, kita bahas. Jangan di skip. Check this out. Setelah dilakukannya penyelidikan nih, polisi menetapkan bahwa pelaku pembunuhan Sharon Tate bersama 4 orang lainnya yaitu sekte yang dibuat oleh Charles Manson, geng. Nah, jadi sekte ini diberi nama dengan Manson Family gitu. Jadi sekte ini dibentuk yaitu pada tahun 1968 yang beranggotakan 100 orang, geng. Dan pemimpinnya sendiri adalah Charles Manson. Jadi pengikutnya ini rela gitu melakukan apa saja yang disuruh oleh si Charles Manson ini, karena Charles Manson ini mereka percaya sebagai kaki tangan Tuhan gitu, geng. Bahkan pengikutnya ini rela gitu melakukan pembunuhan keji. Jika si Charles ngomong kamu bunuh dia, ya udah gitu pengikutnya langsung membunuh orang yang disuruh oleh si Charles Manson, oleh si pemimpinnya ini. Gila gitu kan. Sebelum membentuk Manson Family ini, geng, si Charles Manson ini merupakan seseorang yang karismatik tapi agak gila orangnya. Dia ini mengenal gitu, geng, beberapa pesohor di Hollywood. Bahkan dia ini pernah juga mendaftarkan diri ingin menjadi musisi gitu dengan meminta bantuan kepada produser yang bernama Terry Melcher. Namun permintaannya itu ditolak. Sehingga si Charles Manson ini memiliki dendam pribadi gitu, geng, terhadap produser yang menolaknya itu. Manson Family ini, geng, pada awalnya merupakan grup gitu untuk berkumpulnya orang-orang hippie yang mengagung-agungkan kedamaian. Tapi mereka ini gemar sekali menggunakan obat-obat terlarang. Selain itu, geng, mereka juga sering melakukan pesta seks dengan bergonta-ganti pasangan karena mereka ini menganut gaya hidup bebas yang gak mau diatur, dibatasi oleh norma apapun. Jadi mereka ini mau semau mereka, hidup mereka, aturan mereka, gitu mungkin mutu mereka, geng. Jadi karena kehidupan bebas gitu kan membuat pemikiran Manson Family ini menyimpang. Mereka ini, Manson sebagai pemimpin nih, menjadikan dirinya ini sebagai sosok yang dihormati. Bahkan dia ini menganggap dirinya sebagai sosok sebagai reinkarnasi Yesus gitu, geng. Jadi jelas sekali kalau sekte ini merupakan sekte sesat. Dari lihat saja kegiatan yang mereka lakukan sungguh sangat sudah keterlaluan gitu kan. Tidak seperti kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Kegiatan Manson Family ini, geng, kian berubah, makin parah, makin menggila mereka ini, geng. Bahkan mereka sudah berani melakukan kejahatan pembunuhan. Bahkan salah seorang anggota dari Manson Family ini mengakui bahwa mereka ini sudah membunuh 35 orang. Bukan cuma laki-laki nih, geng, yang menjadi kaki tangan si Manson ini. Ada pula perempuan juga, geng, di dalam sekte sesat Manson Family ini. Jadi perempuan-perempuan yang ada di dalam anggota sekte sesat ini dianggap sebagai bidadari mereka. Katanya, geng, gila, memang gak ada otak. Manson ini, geng, melakukan pembunuhan secara acak. Jadi dia ini asal-asalan gitu memilih orang untuk dibunuh. Katanya sebagai persiapan akhir zaman yang dia ini terinspirasi dari lagu Helter Skelter milik The Beatles, katanya, geng. Nah, dengan banyaknya pembunuhan yang dilakukannya gitu kan, si Manson ini menginginkan bahwa nantinya orang-orang menganggap bahwa orang yang berkulit hitam lah yang melakukan pembunuhan. Jadi dia ini ingin membuat peperangan antar ras gitu, geng. Memang si Manson ini sudah seperti iblis, monster yang memang gak punya hati nurani sama sekali.
cocoknya diapain orang kayak gini ya. Baiklah geng, kita kembali lagi nih ke Sharon Tate dan teman-temannya tadi. Bulan setelah kejadian geng, Charles Manson ini ditangkap bukan sebagai eksekutor si Sharon Tate dan teman-temannya, tapi melainkan dia adalah otak dari itu semua. Jadi si Manson ini geng yang memberi perintah kepada pengikutnya ini, dan pengikutnya ini menjalankan tugasnya yang sepertinya itu adalah sebuah kewajiban yang harus mereka lakukan dari pemimpinnya ini. Pada 8 Agustus 1969 nih geng, Manson ini memerintahkan orang kepercayaannya yang bernama Tex Watson untuk mendatangi rumah yang beralamatkan di Silo Drive dan menghabisi siapa saja yang ada di sana tanpa terkecuali gitu geng. Jadi si Manson ini geng, dianya cuma tahu kalau di Silo Drive sana adalah tempat tinggal si Terry Meltzer, produser yang telah menolaknya dulu sebagai musisi. Jadi sudah saya katakan sebelumnya bahwa si Manson ini memiliki dendam pribadi terhadap produser itu. Dianya nggak tahu kalau Sharon Tate sudah pindah ke sana gitu geng. Nah geng, kemudian si Tex Watson ini, orang kepercayaan si Manson ini, pergilah dia dengan mengajak Susan Atkins, kemudian Linda Kasabian dan Patricia untuk menemaninya pergi ke alamat tujuan yang diberikan oleh si Manson tadi. Jadi si Watson ini sengaja gitu geng, dia mengajak perempuan karena biar nggak ada yang curiga gitu kan geng. Karena komposisi 3 orang perempuan 1 orang laki-laki bukanlah komposisi komplotan pembunuh gitu kan. Jadi nggak ada orang yang curiga. Makanya dia ini sengaja mengajak kaum wanita. Nah mereka ini memulai perjalanan mereka yaitu tengah malam geng, karena itu merupakan waktu yang tepat menurut penerawangan dari si Manson, pemimpin sekte sesat itu. Tibalah geng kelompok sekte sesat ini di rumah si Sharon ini, dan mereka ini sengaja memarkir mobil di bawah bukit. Mereka ini nggak lewat depan, mereka memutuskan untuk jalan kaki ke rumah Sharon karena takutnya kalau lewat depan nanti ada orang yang curiga kemudian melaporkan ke polisi gitu kan, bahwa ada orang-orang yang mencurigakan gitu yang datang ke rumahnya. Nah mereka ini geng memutuskan untuk masuk lewat samping rumah dengan posisi mereka ini baring mereka berempat geng masuk ke rumah si Sharon ini untuk menghindari gitu sorotan lampu. Namun tindakan mereka ini geng diketahui oleh anak yang berusia 18 tahun yang bernama Stephen Perren, yang si Stephen Perren ini baru pulang gitu berkunjung dari tetangganya si Sharon ini. Lalu geng mereka ini kemudian membunuh anak tersebut dengan menembak anak itu. Kemudian anak itu mati di tempat. Kemudian geng, si Watson ini dan ketiga perempuannya tadi geng masuk lewat pintu jendela. Nah, ternyata pintu jendela itu ketika mereka masuk ada si Frykowski tidur terlelap. Sudah mimpi indah dia di dalam kamar itu tidur geng. Kemudian nih si Watson ini menendang kepala si Frykowski ini. Nah, otomatis si Frykowski ini bangun dong loh. Kamu siapa? Gitu kan. Kemudian si Watson ini mengatakan, aku adalah iblis yang diutus ke sini untuk membunuh kalian, katanya geng. Mendengar pernyataan si Watson ini, Frykowski pun tentu kaget dong dia geng. Dia sempat meronta-meronta tapi apalah daya, mereka ini bertiga, dia ini sendiri. Kemudian si Frykowski ini geng diseret nih, diikat. Kemudian 3 perempuan pengikut si Watson ini tadi menemukan 3 orang lainnya, kemudian mereka ini dijadiin satu geng, diikat semuanya di ruang tengah. Lalu si Watson ini geng mengikat Jay dan Sharon, mengikat lehernya geng bersama-sama. Si Jay ini marah geng karena melihat perlakuan si Watson terhadap si Sharon terlalu kasar, padahal si Sharon ini sedang hamil besar gitu kan. Namun karena si Jay ini terlalu cerewet, akhirnya si Watson ini menikam si Jay ini berkali-kali hingga si Jay ini tewas geng. Sementara si Folger nih geng berlari dia nih untuk pergi mengambil dompet dengan persepsi mungkin mereka ini bisa melepaskan saya kalau saya memberikan mereka uang, katanya geng. Tapi dia dikejar oleh 2 perempuan pengikut si Watson ini tadi dan ditikam, ditusuk sebanyak 28 kali hingga tewas geng. Bayangin 28 kali ditusuk. Sementara itu geng, Frykowski yang tadinya masih dalam kondisi diikat, dia ini sempat melakukan perlawanan dengan cara menusuk kaki salah satu wanita pengikut Watson tadi. Kemudian dia ini berlarilah
ke pintu depan dengan harapan dia ini bisa lolos, bisa lari dari mereka. Namun malangnya, si Watson malah sudah standby di luar sana, sudah siap siaga menunggu orang yang kabur. Kemudian Prokofsky ini geng diseret, kemudian ditusuk, ditikam sebanyak 51 kali geng. Gak ada hati memangnya. Sedangkan sekali, 2 kali, 3 kali mungkin udah mati orang. Ini 51 kali coba. Dan Sharon geng menjadi orang terakhir yang masih hidup dan menyaksikan kejamnya aksi para anggota sekte sesat ini membunuh teman-temannya geng. Dengan tali yang masih mengikat lehernya dan mayat J juga yang masih berada di sampingnya ini geng, si Sharon ini memohon kepada si Watson ini dan ketiga rekannya ini agar dia ini dibebaskan. Dia ini ingin melahirkan bayi yang ada di dalam kandungannya yang tinggal 2 minggu lagi bakalan lahir gitu geng. Cuman itu permintaannya. Namun geng, Watson dan rekannya ini mengabaikan permintaan si Sharon ini. Mereka malah menyiksa, menusuk, menikam si Sharon sebanyak 16 kali sampai si Sharon ini meregang nyawanya geng. Setelah membunuh para korbannya nih geng, si Watson dan 3 rekannya ini kemudian menuliskan kata pig di pintu depan geng dengan darah milik Sharon dan Prokofsky. Kemudian mereka pergi dengan mobil yang sudah disiapkan oleh 1 rekan lainnya yang sudah menunggu dari tadi. Dan kemudian mereka ini mengganti pakaian, kemudian membuang barang bukti, menghilangkan barang bukti dan pergi geng. Nah geng, itulah tadi kronologi pembunuhan si Sharon Tate bersama 4 rekan-rekannya yang saat itu sedang mengadakan makan malam dan menginap bersama, dan paginya ditemukan sudah tewas geng. Itulah tadi jalan ceritanya. Proses pengadilan terhadap Manson family ini geng membutuhkan waktu selama 9,5 bulan geng. Jadi warga Amerika ini, publik Amerika ini memperhatikan betul gitu geng proses dari kekejaman si Manson family ini dan hukuman seberat apa gitu hukuman yang mereka terima atas apa yang sudah mereka lakukan. Sementara itu geng, Watson yang dipenjara pernah muncul gitu di pengadilan dengan huruf X gitu geng di dahinya. Kemudian gak lama setelah itu logo X itu diganti dengan logo swastika gitu geng. Entah ini maksudnya apa. Gilaan itu bukan hanya dilakukan oleh si Watson saja geng, tapi ketiga wanita yang juga ikut berandil dalam kasus pembunuhan Sharon Tate dan rekan-rekannya ini juga melakukan hal gila tersebut geng. Ketiga wanita ini geng menggunduli kepala mereka, kemudian menaruh gitu huruf X di dahi mereka yang seakan-akan mereka ini ingin memperlihatkan ke orang-orang bahwa mereka ini masih menjadi pengikut setia Manson family. Bahkan ketika diundang dalam persidangan nih, wanita ini geng malah tertawa dan menyanyikan lagu Manson family. Saking ganasnya, saking gak ada takutnya sama hukum, sama apapun gitu kan. Si Manson ini geng, pemimpin dari Manson family ini pernah mengancam hakim bahwa akan memenggal kepala hakim karena hakimnya itu saat itu teriak gitu di dalam ruang persidangan. Nah kemudian dikarenakan hal itu sebagai ancang-ancang, sebagai jaga-jaga gitu kan, hakim kemudian diberilah bekal pistol gitu. Takutnya si Manson ini saat berlangsungnya persidangan nanti melakukan hal-hal yang macam-macam gitu geng. Next yaitu pada tahun 1971 hakim kemudian menjatuhkan vonis hukuman mati geng untuk si Manson dan para pengikutnya. Namun kemudian hakim memberikan keringanan. Jadi mereka ini dijatuhkan hukuman seumur hidup di penjara. Ya sama aja, mati juga di penjara mereka nanti. Kenapa nggak hukuman mati gitu kan geng? Ini udah setimpal gitu dengan apa yang sudah mereka lakukan. Bahkan belum dikatakan setimpal juga sih, soalnya udah banyak sekali nyawa yang sudah mereka regangkan, yang sudah mereka ambil dengan paksa gitu. Apalagi kita nggak tahu apa yang akan mereka rencanakan, apa yang akan mereka lakukan di dalam penjara itu. Mereka ini adalah sekte sesat, sekte yang nggak punya aturan. Mereka ini nekat orangnya gitu geng. Jadi entah apa yang membuat hakim malah meringankan hukuman mereka ini. Pembunuhan Sharon Tate dan teman-temannya ini geng terbilang gak disengaja ini geng. Karena
si Manson tadi itu kan menyuruh pengikutnya untuk membunuh siapapun orang yang ada di alamat yang sudah diberikan oleh dia kepada pengikutnya tadi. Nah, si Manson ini tahunya kalau di alamat itu tinggal produser yang dulunya telah menolak dia sebagai musisi. Jadi motifnya ini dendam. Dia nggak tahu kalau Sharon Tate sudah pindah ke sana gitu, makanya terjadilah insiden seperti itu. Ya tetap aja sih, namanya juga pembunuhan. Jadi semoga di Indonesia tercinta ini nggak ada sekte-sekte yang seperti itu. Ini entah bagaimana mereka membuat agama sendiri gitu kan, geng. Ini sungguh sudah sesat dan sangat sesat gitu. Gini, kalau orang yang sudah tidak memiliki Tuhan yang di hatinya itu nggak ada iman, ya udah kayak gini jadinya. Oke, geng, itulah tadi misteri Sharon Tate, aktris muda Hollywood yang dia ini namanya sudah bersinar dari dia umur 20-an dan matinya, tewasnya di tangan sekte sesat ini. Oke, geng, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Kita ketemu di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Thanks for watching. Bye bye.